bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun lewat online ya Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Juga berkati PF yang memimpin ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, hati dan pikiran kami agar kami fokus hanya kepada-Mu saja. Bapa, Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, ketika hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1-3 yang berbunyi, Perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberkati semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, dalam minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Ya, di mana Minggu Trinitas adalah bagian dari kalender gerejawi, yaitu saat kita memperingati tentang Allah Tritunggal yang menyatakan kasih, kuasa, dan kedaulatannya dalam relasi dengan manusia dan segenap ciptaan. Relasi Trinitarian yang satu dalam kehendak, satu dalam kasih, dan satu dalam karya adalah model relasi teladan bagi gereja atau bagi kita umat manusia dalam merawat komunitas di tengah kepelbagaian. Ya, jadi dalam relasi antara Allah dan segenap ciptaannya secara sederhana seringkali dikenal dengan pemahaman Allah Tritunggal. Pemahaman Trinitas dalam gambaran Allah Trinitas yaitu Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi lain di luar dari pribadinya. Artinya kita diajak melihat dan memahami Allah yang berusaha membangun relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya. Ya, dalam Minggu Trinitas ini kita semua diajak untuk merenungkan dalam Kejadian 9 ayat 1 hingga yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Demikian firman Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian ini berisi tentang sejarah mengenai penciptaan dunia. Penunjukan manusia sebagai partner kerja Allah atau bisa dibilang sebagai rekan kerja Allah. Meskipun akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Ya, dalam kitab ini juga menceritakan tentang penganugerahan pernyataan Allah, pertumbuhan dan perkembangan bangsa, serta awal rencana Allah untuk menyediakan karya penebusan melalui umat pilihannya. Inilah keadaan pada masa mulanya. Secara khusus dalam kitab Kejadian 9 ayat 1-3 ini masuk di dalam bagian yang pertama. Ya. Dan secara garis besar
ini juga berisi tentang anugerah pernyataan Allah dalam hidup manusia yang kembali memperbarui perjanjiannya dengan manusia. Ya. Dalam Kejadian 9 ayat 1-3 ini juga merupakan teks atau pembacaan kita hari ini menceritakan peristiwa setelah Allah selesai menghukum manusia dengan air bah. Jika kita memperhatikan pembacaan kita pada hari ini, maka kita akan melihat pesan yang terkandung di dalam kitab Kejadian 9 ayat 1 hingga yang ketiga ini. Terdapat 3 kalimat kunci yang bisa kita lihat dari pembacaan kita hari ini. Kita lihat yang pertama, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta memerintahkan untuk memenuhi bumi. Kita melihat ini di ayat 1, ya. Di sana juga sudah dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, di mana artinya Allah sungguh menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang maha pengampun. Maha pengampun untuk kita manusia gitu ya. Manusia telah gagal menjalankan amanat sebagai partner kerja Allah ya, dengan manusia yang jatuh di dalam dosa gitu ya. Manusia yang tidak mendengar perkataan Tuhan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, namun demikian kebesaran kasih Allah memberikan manusia kesempatan kembali untuk dapat melanjutkan hidup dengan menjalankan tugas yang sama sebagai partner kerja Allah. Dalam hal ini kita menjadi rekan kerja Allah gitu ya. Hal ini diawali kembali dengan pemberian berkat dan pesan untuk memenuhi bumi gitu. Jadi Allah memberikan kita pemberian dan berkat kayak gitu ya, untuk kita bisa memenuhi bumi gitu ya. Jadi pesan penuhilah bumi mengandung makna agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai partner kerja Allah dalam kebersamaan dengan sesamanya gitu, sesama ciptaan Allah. Oke, di dalam kalimat yang kata kunci atau kalimat kunci yang kedua, di sini ada kalimat ke dalam tanganmu lah. Ini di ayat yang kedua ya. Bisa teman-teman atau adik-adik bisa melihat di ayat yang kedua ya, ada kalimat ke dalam tanganmu lah. Ya, dalam pernyataan dalam tanganmu lah ini menunjukkan makna bahwa Allah memberikan manusia kuasa. Ya, Allah memberikan manusia kuasa yang penuh gitu ya. Manusia diberi kuasa yang penuh sebagai tadi kita sebagai partner Allah. Allah memberikan kita kuasa untuk membantu dan memelihara serta menjaga stabilitas relasi komunitas alam ciptaan di bumi ini gitu. Jadi kita benar-benar diberi kuasa untuk bisa membantu dan juga memelihara, menjaga stabilitas atau alam ciptaan Allah gitu, alam ciptaan yang ada gitu. Jadi kita sudah diberi tugas gitu ya sebagai partner kerja Allah. Oke, kita melihat kembali di kalimat kunci yang ketiga. Yang ketiga ada kalimat kunci, menjadi makananmu, memberikan semuanya. Jadi ini kata kunci kalimat yang ketiga, menjadi makananmu, memberikan semuanya. Itu ada di ayat 3. Teman-teman juga bisa lihat ya di ayat 3. Dalam penyataan menjadi makananmu dan memberikan semuanya, ini dalam pembacaan kita dalam kalimat ini itu ingin menjelaskan bahwa Allah bukan hanya sekedar mempercayakan manusia tugas sebagai partnernya. Jadi
Allah tidak hanya memberikan tugas saja kepada kita, tapi Allah memperhatikan hidup kita. Allah memperhatikan kita, dan Dia memenuhi kebutuhan kita sebagai partner kerja Allah, kayak gitu ya. Jadi Allah juga memperhatikan dan untuk memenuhi kehidupan kita manusia, dan itu sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada kita sebagai pertahanan kita, kayak gitu ya, dalam kita menjadi partner kerja Allah, dalam kita melakukan perintah Allah di muka bumi ini, gitu ya. Tadi kita diberi kuasa untuk memelihara, menjaga, gitu kan. Nah, Tuhan juga ketika mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaan itu, Tuhan juga memberkati kita, gitu. Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi itu merupakan cara Allah untuk memperhatikan keberlangsungan hidup kita. Jadi ketika kita menjadi partner kerja Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti itu teman-teman. Oke, jadi dalam 3 kalimat kunci, tadi ada 3 ya teman-teman, kalimat kunci yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini juga mengandung pesan di dalam 3 kalimat kunci tadi. Yang pertama, manusia adalah partner kerja Allah. Status sebagai partner kerja Allah ini tidak berubah meskipun manusia pernah melakukan dosa, gitu. Jadi begitu besar ini merupakan begitu besar kasih Allah, gitu ya teman-teman, karena Tuhan tetap memilih kita menjadi partner kerjanya walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya, itu merupakan kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Ya, bagaimana Ia memberikan manusia kesempatan untuk menjalankan tugasnya kembali sebagai partner kerjanya atau partner kerja Allah yang baik di bumi ini, gitu ya. Inilah wujud nyata kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia. Manusia menjadi partnernya bukan dalam arti dia menjadi setara dengan Allah, atau bukan berarti kita menjadi setara dengan Allah, gitu ya. Manusia dalam keterbatasannya dilibatkan oleh Allah semata-mata karena anugerahnya, gitu ya. Jadi kita yang memiliki banyak keterbatasan, ya Allah tetap libatkan kita, kayak gitu, karena ini adalah semata-mata karena anugerah Allah untuk hidup kita, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, gitu ya. Di dalam itu tadi merupakan hak istimewa untuk kita manusia. Karena itu tugas kita merawat dunia sekaligus memelihara relasi yang harmonis dengan alam. Ini dilakukan bukan untuk kepentingan manusia saja, melainkan sebagai bagian dari karya keselamatan Allah bagi seluruh ciptaan. Oke, kemudian pesan yang bisa disampaikan dari 3 kalimat kunci tadi. Yang kedua, yaitu sebagai partner kerja Allah, Allah tidak akan membiarkan manusia mengalami kesusahan dan menjalankan kehidupan. Allah tidak akan membiarkan manusia mengalami kesusahan dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu Allah menyiapkan kebutuhan hidup manusia, dalam hal ini makanan untuk kita manusia, gitu ya. Jadi Tuhan Allah telah menyediakan apapun yang kita butuhkan, seperti makanan untuk kita makan. Oke. Kemudian yang ketiga, sebagai partner kerja Allah, manusia diberikan kuasa dan wewenang untuk menjaga serta memelihara seluruh alam, juga kehidupan segala ciptaannya, gitu ya. Jadi kita benar-benar di sini dikatakan kita diberikan kuasa dan wewenang untuk menjaga, memelihara seluruh alam
dan juga kehidupan segala ciptaannya. Jadi dari sini kita benar-benar harus bisa menjaga diri kita dengan baik kayak gitu ya, menjaga apa yang Tuhan percayakan untuk kita, karena kita adalah partner kerja Allah, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, yaitu menjaga relasi kita dengan ciptaannya kayak gitu. Ciptaannya ini tidak hanya sekedar kita sebagai manusia, tapi ada tumbuhan, ada binatang, dan itu kita harus tetap menjaga kayak gitu, karena itu adalah ciptaan Allah. Ya. Kemudian pembaruan berkat utama yang pernah Allah berikan kepada manusia ini dilakukan kembali olehnya. Semua itu dalam rangka usaha Allah untuk senantiasa menjaga relasi yang baik. Ya, relasi yang dimaksud ialah antara Allah, manusia, dan alam. Nah, relasi antara Allah dengan makhluk ciptaannya sebagai sebuah kesatuan komunitas. Hal ini harus dilakukan oleh Allah untuk menghindari terjadinya kehancuran di bumi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Ketidakmampuan manusia dalam menjalankan tugas sebagai partner kerja Allah secara otomatis merusak bumi. Hal itu juga secara khusus merusak relasi antara Allah, manusia, seluruh ciptaan, dan seluruh ciptaan kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus memiliki kesatuan kayak gitu teman-teman, untuk menjaga apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita laksanakan gitu ya. Jangan sampai kita kembali lagi gitu, jatuh ke dalam dosa, kemudian juga kita menghindari terjadinya kehancuran kayak kita tadi saya katakan, terjadinya kehancuran di bumi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Untuk itu kita harus mampu menjalankan tugas sebagai partner kerja Allah gitu ya, sebagai rekan kerja Allah di dalam muka bumi ini. Oke, dalam pemahaman teologi yang pertama, Allah yang kita kenal dan sembah adalah Dia yang Maha Kasih. Kasih Allah nyata melalui pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali menjadi partner kerja Allah. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kesempatan, itu merupakan berkat untuk kita gitu. Nah, yang kedua, Allah menghendaki setiap umatnya untuk merawat relasi atau menjaga hubungan yang baik dengan sesama ciptaan di dunia ini gitu ya teman-teman. Relasi yang baik antara manusia dan segenap ciptaan akan membentuk sebuah komunitas yang mampu beradaptasi dalam karya Allah, yaitu memelihara serta memulihkan keadaan dunia ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam pemahaman teologi, setiap manusia dipanggil untuk senantiasa menjadi partner Allah yang setia gitu. Jadi kita semua dipanggil menjadi partner kerja Allah, menjadi pengikut Tuhan yang setia gitu, yang benar-benar mengikut Tuhan. Jangan sampai kita mengikut Tuhan hanya setengah-setengah gitu kan. Kita tidak mau mengecewakan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup kita gitu teman-teman. Oke. Nah, aplikasi yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari ya, seperti tadi di awal bahwa relasi antara Allah dan segenap ciptaannya secara sederhana seringkali dikenal dengan pemahaman Allah Trinitas gitu ya. Dalam Minggu Trinitas ini kita memahami Trinitas dalam gambaran Allah Trinitas, yaitu Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Ini memiliki arti bahwa kita diajak melihat dan memahami bahwa Allah yang berusaha membangun relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya. Oke. Manusia kita diundang untuk senantiasa membangun relasi dengan segenap ciptaan Allah. Hal tersebut dimaksudkan guna membawa segenap ciptaan untuk dapat membangun komunitas yang baik bersama dengan Allah. Ya, dengan demikian seluruh makhluk ciptaan juga dapat merasakan kesejahteraan hidup bersama
dengan Allah, pengenalan akan Allah Trinitas sebagai pribadi berkomunitas, dan gereja sebagai gambar Allah. Kita sebagai gambar Allah menuntut pembaruan cara hidup gereja yang senantiasa berjuang untuk selalu membangun relasi serta komunitas yang baik dengan segenap ciptaan Allah. Menjadi perenungan bagi kita semua, sejauh mana gereja atau kita sebagai partner kerja Allah, rekan kerja Allah, senantiasa membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan segenap ciptaan. Oke, kita sama-sama kembali diajak merenungkan sejauh mana kita sebagai gereja, sebagai manusia, ciptaan Allah, dan sebagai partner kerja Allah sudah membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan ciptaan yang lainnya. Kayak gitu. Mari kita kembali sama-sama merenungkan. Oke. Dan kita juga harus menyadari bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Kasih-Nya dinyatakan melalui kesempatan yang diberikan kepada manusia, kepada kita, untuk kembali menjadi partner kerja Allah gitu ya. Yang kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Jadi kita jangan pernah kita sama-sama tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Oke, kemudian yang kedua, kita juga diajak untuk mengetahui dan memahami makna Trinitas, yang mana Allah membangun relasi di dalam pribadinya, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Trinitas, di mana Allah yang membangun relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya, Allah, manusia, segenap ciptaannya. Oke, jadi kita diajak untuk memahami bahwa diri kita atau kita sebagai partner kerja Allah bertanggung jawab untuk merawat relasi yang harmonis atau menjaga relasi kita, hubungan kita yang harmonis dengan sesama ciptaan. Salah satunya dengan cara berkomunikasi yang baik, disertai sikap sopan dan jujur. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masuk dalam doa syafaat, kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami tadi juga boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Biarlah ketika kami mendengar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami terus membangun relasi yang baik kepada seluruh ciptaan Tuhan, yang Tuhan sudah memberikan kami kuasa, Tuhan sudah memberikan kami berkat untuk kami menjadi partner kerja Allah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, pakailah kami Tuhan dalam hidup kami menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Padamu kami juga membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa Tuhan atas bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia di mana kami ada di dalamnya Tuhan. Kau yang memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, Bapak Menteri, setiap menteri yang ada, setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga yang ke daerah-daerah. Tuhan memberkati setiap program kerja mereka Tuhan, apa yang dilaksanakan, apa yang sudah direncanakan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya Tuhan, Kau yang berotoritas, biarlah kehendak mulai yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kau yang melihat juga keberadaan bangsa ini, bahkan dunia ini dalam pandemi COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap tim medis, para dokter, para perawat, bahkan juga relawan yang sudah berjuang, bertindak dalam melawan COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka yang dalam menangani setiap pasien yang positif. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat setiap pasien yang positif, yang saat ini dalam perawatan, dalam pengobatan, dalam isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka semua agar mereka selalu diberikan pengharapan yang baru, kesehatan, kekuatan,
bahkan juga berkati obat-obatan serta makanan yang mereka makan dan minum Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap pendidikan dan juga perekonomian yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik perekonomian yang terdampak oleh COVID-19 ini, dalam krisis ekonomi yang mungkin terjadi di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, biar kami semua anak-anak Tuhan boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi gerejamu di muka bumi ini, gereja GPIB, terkhusus GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan memberkati GPIB Getsemani Balikpapan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Lenastin Tuhan. Berkati beliau Tuhan dalam tugas tanggung jawab sebagai pemimpin gereja. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan Tuhan memberkati setiap penatua dan diaken, setiap presbiter Tuhan, bahkan ke-6 PLK Tuhan Kau yang memberkati, komisi-komisi yang ada, setiap pelayanan yang ada di GPIB Getsemani kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik teruna, baik persekutuan teruna yang ada di GPIB Getsemani, Tuhan memberkati adik-adik yang sudah boleh terus hadir dalam ibadah teruna. Tuhan memberkati adik-adik dalam pendidikan, dalam sekolah mereka, dalam studi mereka Tuhan. Kau yang memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengikuti setiap pelajaran, bahkan mereka dalam mengerjakan setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Bahkan mereka Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah pertemanan mereka di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati mereka terus dalam pertumbuhan iman, dalam pendewasaan diri mereka Tuhan, agar mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Kota Balikpapan, memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Balikpapan, setiap program kerja, setiap hal-hal yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Tuhan memberkati pemerintahan Kota Balikpapan, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati setiap kakalayan teruna, PLK teruna Tuhan, Kau yang memberkati, mulai dari ketua sampai dengan pelayan yang ada Tuhan, Kau yang memberkati, agar kami Tuhan terus menjadi kakak-kakak layan yang menjadi contoh yang baik, memberikan mereka adik-adik pembelajaran, pengertian yang baru yang berasal daripada-Mu saja. Berkati Tuhan, mungkin ada yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan berkati obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka makan Tuhan yang memberkati. Bahkan kami juga berdoa bagi orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka Tuhan, memberi selalu mereka kelancaran Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami akhir dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya memberi persembahan. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan.
akan berdoa bagi persembahan kita dan kita sekaligus akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu jua. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, bagi pelayanan-Mu Tuhan, baik terlebih khusus di GPB, Getsemani Balikpapan ini Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami pulang tidak sia-sia Tuhan, tapi kami membawa firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali kepada aktivitas kami. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang memberkati. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.